Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi akad. Kita belajar bareng yuk. Akad dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, klasifikasi akad berdasarkan jenis akad. Yang kedua, klasifikasi akad berdasarkan konsekuensi hukum. Dan yang ketiga, klasifikasi akad dalam bisnis syariah. Klasifikasi akad berdasarkan jenis akad. Yang pertama ada akad unilateral. Akad unilateral adalah bentuk akad yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan agar pihak lain akan menerimanya. Dengan perkataan lain, sebuah akad unilateral hanya mengikat satu orang dan baru dapat mengikat pihak lain jika diterima atau disetujui oleh pihak lain. Contoh, pengembang bisnis franchise yang menawarkan satu format usaha tertentu kepada pihak lain, jika pihak lain itu setuju maka akan dapat terjadi. Indomaret membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami sebagai mitra bisnis Indomaret. Untuk bergabung bersama kami menyediakan dua pilihan, yaitu pembukaan gerai baru bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki lahan atau bangunan, serta take over bagi Bapak Ibu yang belum memiliki lahan. Bapak Ibu yang memilih pembukaan gerai baru, berikut terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu akad bilateral. Akad bilateral adalah bentuk akad yang dibuat sedikitnya oleh dua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua saling membuat penawaran dan berujung pada kesepakatan yang mengikat. Yang ketiga yaitu akad kuasi. Akad kuasi secara nature bukan sebuah akad. Meskipun implikasi yang ditimbulkan memiliki kewajiban yang sama dengan akad kuasi adalah kewajiban yang tidak dibuat dari perjanjian tertulis. Contoh, kewajiban mengembalikan uang bagi pihak yang menerima pembayaran dari pihak lain yang salah mengerti fakta perjanjian. Klasifikasi akad berdasarkan konsekuensi hukum. Yang pertama, valid contract atau sahih atau sah atau halal. Akad sah atau sahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Yang kedua, invalid or deficient contract atau fasid atau rusak. Akad fasid adalah akad yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti akad yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Yang ketiga yaitu void contract atau batal atau haram. Akad batal atau haram adalah akad yang dilarang dan batal hukumnya. Akad yang dilarang terbagi dua. Yang pertama, akad yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat dan hukumnya. Yang kedua, akad yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses akad. Pertama, akad yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk akad yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut. A. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar atau minuman yang memabukkan. Banyaknya street food aneh dan ekstrim yang dijajakan di negara Kamboja ini membuatnya menjadi primadona para wisatawan. Salah satunya adalah pasar malam Slim Rib dan skon Kampung Kau. Di kedua lokasi ini kalian bisa menemukan dengan mudah pedagang penjual berbagai makanan dari binatang termasuk berbagai jenis daging ular. B. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Gak jauh beda dengan kemasan spidol warna ini. Kalau ditutup sih memang kelihatan penuh isinya, tapi ketika dibuka, ada ruang di tengah yang ditutupi dengan label. Selain itu, kalau dihitung-hitung, jumlah spidolnya juga hanya 75 dari yang seharusnya 150. C. Jual beli yang bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh,
Nah, kalian bisa nih mengisi bahan bakar mobil dengan gratis. Tapi ada syaratnya loh. Yups, kalian harus menggunakan bikini ketika mengisi bahan bakar. D. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. E. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Sajian asal Korea Sanakji merupakan gurita hidup yang dihidangkan dan dinikmati dengan semacam minyak wijen. Memakan daging gurita yang masih bergerak tentu memberikan sensasi sendiri bagi yang memakannya. Biasanya, daging gurita akan dipotong-potong terlebih dahulu menggunakan gunting, atau dengan ukuran yang lebih kecil, biasa dimakan utuh. F. Jual beli muhakolah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung tipuan. G. Jual beli mukhdoroh, yaitu menjual barang-barang yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar. Dalam artian, mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. H. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan ada kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan. Pakai penutupnya. Cek dulu. Stop. Ambil. Dan stop. Seru juga. Ada baju, ada sepatu kan? Mana nih? Stop. Dapat. I. Jual beli munabazah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu." Mengapa hal ini dilarang? Karena dalam agama ini mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. J. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Sebelum mencampur, biasanya pedagang beras menaruh beras yang dicampur di tempat terbuka. Hal ini dilakukan agar lebih leluasa mengoplos beras. Setelah itu, beras hasil pencampuran dimasukkan karung yang tidak sesuai dengan merek yang tertera dalam karung. Yang kedua yaitu akad yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses akad tersebut. Contohnya, A. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. B. Talaki rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar meskipun akadnya sah. Yang ketiga yaitu klasifikasi akad berdasarkan bisnis syariat Islam. Klasifikasi akad berdasarkan bisnis syariah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama dari aspek pertukaran, yang kedua dari aspek harga,
Yang ketiga dari aspek pembayaran. Yang pertama, aspek pertukaran. Akad ditinjau dari pertukaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, akad salam atau pesanan. Akad salam adalah akad melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Yang kedua, akad muqayyadah atau barter. Akad muqayyadah adalah akad dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Yang ketiga, akad mutlak. Akad mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Yang keempat, jual beli alat tukar dengan alat tukar. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar dengan dirham. Yang kedua yaitu dari aspek harga. Adapun sisi harga, akad dapat dibagi menjadi yang pertama, jual beli yang menguntungkan atau al-murabahah. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya atau at-tauliyah. Yang ketiga, jual beli rugi muwadda'ah, yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan atau diskon. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah. Yang keempat, jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi. Dalam jual beli ini, penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatinya. Yang ketiga yaitu aspek pembayaran. Dari sisi pembayaran, akad dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, al-murabahah, akad dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan. Baik al-murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, bai as-salam atau akad dengan pembayaran tangguh. Bai as-salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang atau sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Yang ketiga, bai al-istisna atau akad berdasarkan pesanan. Bai al-istisna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tapi dapat diangsur dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang-barang yang dibeli, diproduksi dan diserahkan kemudian. Baiklah teman-teman, untuk kuis hari ini, apa perbedaan fasid dan batil menurut ulama Hanafiyah? Teman-teman dapat menjawabnya di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.